Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Saidatul Arifah, dengan NIM 190026. Di sini saya akan mengabarkan tentang Bank BTPN di laporan keuangan 2020. Langsung saja, saya akan tampilkan seputar Bank BTPN. Niat baik biasanya pakai hati, rasanya seperti membangun pelangi, mengucap mimpi, tepati janji, mengejarnya sampai terwujud nanti. Niat baik biasanya berjodoh kawan, rasanya punya tangan untuk digenggam. Tak ada susah, tak ada gundah, tak ada masalah yang tak bisa diredam. Demi niat baik yang cepat terwujud, usahamu teruskanlah berlanjut. Demi kebaikan yang lekas terwujud, rezeki semoga cepat dijemput. Niat baik biasanya tak putus kerja, rasanya tak pantang anti menyerah. Optimis selalu, ketawa ketiwi, walau sepiring harus dibagi. Demi niat baik yang cepat terwujud, usahamu teruskanlah berlanjut. Demi kebaikan yang lekas terwujud, rezeki semoga cepat dijemput. Demi niat baik yang cepat terwujud, usahamu teruskanlah berlanjut. Demi kebaikan yang lekas terwujud, rezeki semoga cepat dijemput. Rezeki semoga cepat dijemput. Rezeki semoga cepat dijemput. Hey! Nah, itu tadi adalah video singkat dari Bank BTPN yang dimana kita tidak boleh menyerah dalam hal apapun. Selanjutnya, saya akan menginformasikan tentang Bank BTPN. Nah, yang pertama saya akan menginformasikan tentang profil Bank BTPN. Bank BTPN itu apa sih? Menurut saya, Bank BTPN merupakan bank devisa hasil penggabungan usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau biasa disebut BTPN dengan PT Sumitomo Mitsui Indonesia atau juga disingkat sebagai SMBCI. Bank BTPN ini memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro kecil menengah,
komunitas prasejarah produktif, segmen consuming class, serta segmen korporasi. Bank BTPN ini awalnya merupakan singkatan dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Ini terlahir dari pemikiran 7 orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 16 Februari 1958 di Kota Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan perkumpulan pegawai pensiunan militer atau disebut Bapemil dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya. Bapemil memiliki tujuan yang mulia, yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik angkatan bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan, bahkan banyak yang terjerat rentenir. Bank BTPN ini merupakan jenis bank swasta nasional yang semula bank ini memiliki status sebagai bank tabungan, kemudian berganti menjadi umum pada tanggal 22 Maret 1993. Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun, aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan. Pada tanggal 19 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah memberikan persetujuan kepada Bank BTPN untuk melakukan merger dengan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Merger tersebut kemudian efektif pada tanggal 1 Februari 2019 dan Bank BTPN resmi berganti nama badan hukum dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK menjadi PT Bank BTPN TBK. BTPN ini juga memiliki visi misi, yaitu yang pertama dalam misinya adalah menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen retail, mikro, UKM, dan corporate bisnis di Indonesia, serta untuk bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Yang kedua dalam misinya adalah memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN. Yang ketiga, menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN. Dalam visinya adalah menjadi bank pilihan utama di Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan teknologi digital. Yang selanjutnya saya akan menginformasikan tentang produk Bank BTPN. Produk Bank BTPN yang pertama ada Taseto Premium, yaitu produk yang dirancang khusus agar konsumen dapat merasakan keleluasaan sebuah tabungan sekaligus menikmati tingkat pengembalian yang optimal. Yang kedua ada Taseto Bisnis. Taseto Bisnis yaitu bunga setara deposito. BTPN Taseto Bisnis dirancang untuk nasabah perusahaan. Yang ketiga ada tabungan pasti. Tabungan pasti ini adalah tabungan nasabah perorangan yang memberikan kenyamanan dan kemudahan bertransaksi yang optimal. Yang terakhir adalah giro. BTPN Giro dirancang khusus untuk mendukung kegiatan bisnis nasabah baik perorangan maupun non-perorangan. Nah, selanjutnya saya akan menginformasikan tentang sumber dana bank.
Sumber dana bank BTPN termasuk salah satu bank yang memiliki likuiditas sangat kuat dan mencukupi untuk menopang target perusahaan. Selain mengandalkan dana pihak ketiga atau juga dikenal sebagai DPK, obligasi, dan pinjaman bilateral pihak lain, Bank BTPN juga mendapatkan sokongan dari perusahaan induk berupa standby facility sebagai sumber pendanaan tersebut. Di lapak keuangan Bank BTPN pada tahun 2020, saya menemukan simpanan nasabah dan simpanan dari bank-bank lain. Simpanan nasabah yang terdiri dari pihak ketiga yang di dalamnya ada giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call. Dan ada pihak bereliasi yang di dalamnya juga sama, ada giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call. Nah, yang simpanan dari bank-bank lain ini juga ada pihak ketiga dan pihak berelasi, tapi di dalamnya tidak terdapat tabungan seperti itu. Selanjutnya ada pendapatan provisi dan komisi. Pendapatan provisi dan komisi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aktivitas peminjaman diakui sebagai pengurang biaya pinjaman, dan nilai tercatat atas pinjaman tersebut akan diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pada umumnya, pendapatan provisi dan komisi diakui menggunakan basis akrual pada saat jasa telah diberikan. Pendapatan provisi atas komitmen memberikan pinjaman yang kemungkinan besar akan dicairkan bersama-sama dengan biaya transaksi lain yang terkait langsung, diakui sebagai penyesuaian atas suku bunga efektif atas pinjaman yang diberikan. Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional lainnya atau beban operasional lainnya. Komitmen dan kontingensi merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dilaporkan oleh setiap bank umum. Komitmen dan kontingensi merupakan transaksi yang belum mengubah posisi aktiva dan pasiva bank pada tanggal laporan, tetapi harus dilaksanakan oleh bank apabila persyaratan yang disepakati dengan nasabah terpenuhi. Di sini komitmen dan kontingensi pada PT Bank BTPN ada tagihan komitmen yang di dalamnya ada fasilitas pinjaman yang belum ditarik antara rupiah dan valuta asing. Yang kedua ada posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan. Kedua, dalam komitmen dan kontingensi pada Bank BTPN ada kewajiban komitmen, yang di dalamnya juga ada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik dan fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik itu ada BUMN, Adcommit, dan lainnya. Yang fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik itu ada commit and commit. Ketiga ada tagihan kontingensi yang di dalamnya ada garansi yang diterima dan pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang terakhir ada kewajiban kontingensi yang di dalamnya juga ada garansi yang diberikan antara rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada pinjaman yang diberikan dan pembiayaan atau piutang syariah.
yang di dalamnya juga ada pinjaman yang diberikan itu terdapat pihak ketiga dan pihak berelasi. Terus pembiayaan atau piutang syariahnya itu juga ada pihak ketiga, dan pendapatan bunga atau margin yang masih akan diterima. Itu semuanya dikurangi sama dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada kinerja keuangan pada Bank BTPN. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan, dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Nah, di laporan keuangan Bank BTPN TBK ini berhasil mencatat kinerja positif. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit yang tumbuh 12% secara tahunan dari 181,631,385 miliar naik menjadi 199,669,758 miliar pada tahun 2020. Terima kasih atas penyampaian saya dan informasi yang saya dapat. Jangan lupa share, subscribe, dan like channel YouTube. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.